sebagai lembaga mandiri untuk memberikan layanan pendidikan akademik ya yang bisa menciptakan daya saing lulusannya itu berdaya saing internasional. Ya, jadi nanti adik-adik kenapa kita itu melakukan perubahan-perubahan seperti menyelenggarakan mata kuliah berpengantar bahasa Inggris ya yang ada kode ING gitu ya. Nah, itu sebenarnya setiap mata kuliah berpengantar bahasa Inggris itu cukup satu ya. Cukup satu, tapi kalau dilihat di jadwal itu ada kesalahan entry dari pihak admin yang ada di fakultas. Nah, itu ditulis ing-nya itu semua mata kuliah, semua kelas ya. Apa mata kuliah tersebut di semua kelas. Jadi prinsipnya kita sudah mulai mengimplementasikan ya bagaimana layanan kita nanti bisa menghasilkan ya daya saing lulusannya itu bisa berdaya saing internasional gitu ya. Jadi tidak hanya di level nasional. Nah, sementara SNDikti itu juga mensyaratkan kurikulumnya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, otomatis kurikulum 2024 ini yang sudah digodok oleh tim kurikulum ini sebagai kurikulum yang merespon regulasi dikti bahwa kita akan menyelenggarakan pendidikan menawarkan mata kuliah yang mahasiswa itu bebas ya untuk belajar. Ya, opsi-opsi kemerdekaan belajarnya itu bisa dia mengambil mata kuliah lintas prodi, bisa dia mengambil mata kuliah konversi ya untuk belajar di luar kampus ya di mitra industri. Jadi ini nanti yang akan kita sampaikan ya, yang akan kita sampaikan khususnya secara umum ya dari pengelola jurusan nanti akan mendetail terkait konversi KKS akan dilanjutkan oleh Bu Forprodi. Baik, ini saya lewatin ya untuk slide-slide yang kiranya kemarin tuh sebenarnya udah disampaikan ya. Ini kan udah apa ya, udah uh, apa sudah kami sampaikan bahwasanya alasan kenapa kurikulum itu dirubah. Jadi anak-anak nggak usah terlalu dibebani dengan perubahan kurikulum. Ini gimana sih kok mata kuliah ini nggak ditawarkan, kemarin ditawarkan gitu ya. Ini pengelola maunya gimana ya. Jadi memang kurikulum itu harus dinamis, mengikuti perubahan. Ya perubahan itu bisa perubahan regulasi yang ada di pusat ya yang ada di pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi bisa juga di tingkat universitas gitu ya. Jadi itu selalu dilakukan peninjauan ya. Kemudian rancangan kurikulum yang terupdate itu di tahun 2024. Anak-anak harus sudah paham bahwasanya ini masa transisi. Nanti ada beberapa mata kuliah itu untuk penginputannya itu 7 digit, ada yang 9 digit. Jadi kalau mata kuliah itu ada di kurikulum 2004 itu kita menggunakannya sudah 9 digit. Tapi nanti ada mahasiswa 2020, 2019, 2018 masih ingin menginput mata kuliah skripsi ya, itu kan kurikulum lama. Nah, itu masih 7 digit gitu ya. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi sesuatu yang biasa, tidak usah dibuat gaduh. Prinsipnya lulus sarjana di jurusan manajemen UPN Veteran Yogyakarta itu SKS yang minimal harus ditempuh 144 SKS ya. Ada mahasiswa lulus 146, ada 147, ada 145. Ya tidak masalah karena memang kita tidak ingin merugikan mahasiswa. Mahasiswa udah belajar ternyata dihapus ya, tapi statusnya dia mata kuliah wajib prodi, dia sudah dapat A ya nggak akan dihapus gitu ya, tetap akan diapresiasi untuk ditulis di transkrip transkrip kelulusannya ya dari di transkrip nilai ya nilai dia gitu ya. Jadi nanti saat kalian mau ujian skripsi atau mau daftar yudisium, memang mahasiswa itu secara mandiri memang harus melakukan mapping ya, harus melakukan pengisian mata kuliah yang sudah ditempuh sehingga jumlah minimalnya itu 144.
Cuma memang harus dipahami 144 itu terdiri komponen apa saja. Nah, nanti Prodi akan menerangkan ya. Jadi ada mata kuliah wajib Prodi harus berapa, harus mata kuliah pilihan minat harus berapa, yang mata kuliah muatan univ, yang kecirian univ, kecirian fakultas gitu. Itu juga wajib ditempuh gitu. Jadi itu jangan tercecer gitu prinsipnya ya. Yang berubah-ubah itu mata kuliah pilihan bebas, mata kuliah wajib prodi, mata kuliah minat. Tapi bisa jadi juga mata kuliah fakultas, universitas pun dirubah jika memang visi misinya berubah gitu. Jadi itu nggak masalah. Yang penting kita pahami bersama, kita mengawal dengan adanya kegiatan seperti pagi ini. Baik, untuk penambahan mata kuliah kemarin itu memang yang ditawarkan nanti di semester genap ini adalah sustainability dan green management, sehingga itu estimasi kelasnya lumayan banyak ya. Kemudian ada design thinking. Kemudian untuk mata kuliah lintas prodi ini kita nggak tawarkan karena dia memang posisinya di semester gasal. Kemudian juga untuk apa yang perlu dipahamin juga ya, kemarin itu kan sudah ambil metopel. Harapannya kan metopel itu nanti akan melanjut ke pengambilan mata kuliah seminar, karena mata kuliah seminar proposal itu syaratnya metopel kan gitu ya. Jadi kalau nilainya C, nilainya D ya itu memenuhi syarat ya, silakan ambil karena ini nanti kalau seminarnya tertunda, kelulusannya juga tertunda. Nah, cuman karena ada regulasi dari internal UPN itu mensyaratkan kuota itu kelas itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, karena kita ini didorong ya untuk mulai belajar mengelola layanan akademik dengan efektif dan efisien menuju ke PT yang berbadan hukum. Jadi kita harus memanage ya berapa pendapatan untuk biaya operasional ya, sehingga kalau kita tidak bisa maksimal dalam generating income ya kita harus pandai-pandai dalam mengelola biaya operasionalnya ya. Nah, itulah perubahan itu yang perlu dipahami. Kenapa kok ada regulasi mahasiswa harus ketika mau nginput untuk mata kuliah seminar itu kemarin sudah didata ya melalui kelas metopel, melalui dosen metopel, prodi sudah menentukan list mahasiswa sesuai peminatan ya. Peminatan tentu dengan tanda kutip ya, pengelola sudah mencoba untuk menyeimbangkan karena semua dosen ya dengan kompetensinya masing-masing itu mempunyai hak ya untuk diberikan kesempatan ya rekognisi penelitian bersama mahasiswa, publikasi bersama mahasiswa, sehingga kita harus memberikan kesempatan yang sama bahwa dosen itu juga mempunyai kesempatan membimbing, karena kalau kita hanya menuruti minat yang ada di mahasiswa yang cenderung pada 1-2 konsentrasi, kita tidak memberi kesempatan karir untuk semua dosen. Jadi itu yang harus dipahami. Ini juga terkait kapasitas yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk mata kuliah seminar anak-anak yang sekarang di semester tentunya yang kami kemarin habis ngambil metopel itu tentu semester ini mengambil seminar. Nah, kalian harus ya segera mendaftar. Kalau sampai berulang kali disuruh ngisi Bitly kalian belum, kalian harus segera mendaftar ya, biar dicek oleh Korprodi untuk kuotanya itu di konsentrasi apa. Jadi itu menjadi keberhasilan ya untuk pelaksanaan perkuliahan di semester genap nanti ya, karena kalau estimasinya kelas itu geser-geser dari skenario kita itu juga membuat complicated ya dengan banyak hal ya. Jadi anak-anak kalau mengambil seminar sesuai dengan plotting yang sudah diinfokan Bu Widi untuk masing-masing mahasiswa itu terlist masuk dalam konsentrasi apa. Kemudian untuk mata kuliah minat itu nanti akan diterangkan Bu Widi, itu juga ada
mata kuliah yang bisa diambil. Nah, kita baru buka 3. Kalau memang SKS-nya penuh, mungkin bisa ngambil mata kuliah minat 1 sampai 4 ya, ada 4 ya, karena wajib minatnya itu kan ada 4, tapi ini baru 3 ya, karena kita pengen kelas yang ada itu sudah optimum, karena minimum kelas itu 40 sekarang. Ya, kemarin 30, sekarang geser 40 ya. Ya, itu yang harus diaturan internal yang nggak bisa dilanggar ya, sehingga maaf sekali adik-adik nanti memang kemarin ada beberapa yang memang didorong ya untuk ambil konsentrasi di pilihan yang kedua. Tapi saya yakin dengan kompetensi dosen yang ada di jurusan manajemen, dengan empati dosen yang memberikan layanan baik untuk anak-anak, nanti akan tetap memberikan inspirasi untuk penelitian, penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ataupun karya ilmiahnya, sehingga tidak terkendala untuk studi lanjutnya. Oke, jadi itu hal penting yang kami sampaikan. Kemudian juga ada wajib minat yang berkaitan dengan praktikum. Jadi ini juga di jadwal sudah bisa dilihat ya, ada beberapa mata kuliah praktikum ya yang dulu memang lab itu nggak pernah dibuka ya, dan karena memang di SNDikti itu kecakapan itu tidak dari aspek kognitif tetapi juga aspek praktisnya. Maka kita mencoba untuk memberikan nilai tambah ya bagi anak-anak itu bisa terampil ya dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan aplikasi software tertentu ya, sehingga kita ada praktikum professional learning basic dan professional learning advance. Jadi itu juga wajib diambil ya. Ini kami jadikan catatan tersendiri, kami sampaikan di sini, kami mohon kemaklumannya karena kalau di jadwal itu kita hitung jumlah praktikumnya itu 37, otomatis butuh 37 sesi atau ruang. Namun lab kita hanya 1, itu kalau kita maksimalkan untuk penggunaan lab itu ya sesuai, ini masih ada kekurangan. Makanya solusinya bisa kita menggunakan lab dari EP. Jadi nanti ada beberapa kelas itu anak-anak atau Bapak Ibu dosen itu akan menyelenggarakan perkuliahan praktikum di laboratorium yang ada di ekonomi pembangunan. Ya, mudah-mudahan sampai tidak bisa tercover. Kalau sampai nggak tercover karena kita kan nggak tahu nanti ada salah estimasi masih tambah kelas. Nah, kemungkinan kita akan meminta mahasiswa membawa laptop. Sementara juga pengelola sudah sampaikan ke tingkat universitas kekurangan laboratorium ini, sehingga kita mendesak ya mengusulkan untuk penambahan laboratorium di jurusan manajemen. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasi. Oke. Nah, kemudian masalah skripsi itu juga ada perubahan bobot ya. Oke. Baik. Tadi saya sampaikan anak-anak yang memang pengen mengupgrade ya kemampuan bahasa Inggrisnya dan pengen bisa tahu bagaimana fenomena yang ada di lintas negara, karena di situ kita ada mata kuliah yang berpengantar bahasa Inggris. Nanti semester kemarin sudah dieksekusi, semester kemarin cuma 4 ya. Tapi karena kita itu memang spirit untuk mempertahankan unggulnya itu tinggi, ya kita tingkatkan lagi gitu ya. Kelas berpengantar bahasa Inggrisnya lebih ya, kemarin 4 untuk percobaan pertama ya dengan mahasiswa dari Filipina ataupun Malaysia. Sekarang kita tawarkan ke mitra perguruan tinggi yang ada di luar negeri, kita buka 7. Ya, ini memang belum tentu ada respon semua kelas ini terisi dari mahasiswa dari Malaysia ataupun Filipina ya, karena mitra kita baru dari 2 itu ya. Tapi kita sudah mengkondisikan bahwa mahasiswanya sudah proper
dosennya pun juga sudah proper. Jadi makanya sosialisasi itu kita informasikan. Ini yang merah ini adalah beberapa mata kuliah di program sarjana yang nanti berpengantar bahasa Inggris. Ya, jadi ada TQM, ada Costing Human Resource Management, ya, itu di hari Senin jam 7, kemudian yang Costing Human Resource, ya, itu juga nanti diampu oleh dosen yang memang qualified dalam komunikasi bahasa Inggris. Sustainable and Green Management itu juga dijadwal itu ing semua, tapi yang kelas paling atas ya itu yang berpengantar bahasa Inggris. Kemudian design thinking, risk management, strategic leadership and competence, kemudian digital marketing. Ya, ini kalau S1, kalau di MM ada 4 mata kuliah yang berpengantar bahasa Inggris ya. Tapi kalau di manajemen ya ada jurusan nggak? Ada berpengantar bahasa Inggris? Ya nggak usah iri. Ada jurusan justru kalian harus berterima kasih. Kami dalam sosialisasi ini kami minta dukungannya, partisipasinya untuk kalian input mata kuliah berpengantar bahasa Inggris, ya tentu kuotanya terbatas, ya nanti ada 40, nanti ditambah mahasiswa asing ya dari mitra perguruan tinggi yang ada di luar negeri itu akan join dengan daring, ya makanya kelas untuk mata kuliah yang berpengantar bahasa Inggris ini sudah dijadwalkan prodi ada di kelas yang memang peralatannya memungkinkan untuk hybrid ya. Jadi sudah disetting ya. Jadi itu kita mohon untuk partisipasinya. Bapak Ibu dosen juga sudah kita hubungi untuk kesediaannya mengajar. Nanti juga ada apresiasi gitu ya dengan dengan skenario pengelolaan tersendiri ya atas kerja optimalnya ya bersedia untuk mengajar bahasa Inggris ya. Baik, ini sudah saya sampaikan untuk yang seminar ya. Tentu Bu Korprodi nanti akan menginfokan berapa jumlah mahasiswa yang mengambil seminar konsentrasi masing-masing bidang ya. Saya lupa ya soalnya yang operation berapa, strategi berapa, pemasaran berapa gitu ya. Oke. Nah, ini gambaran mahasiswa yang akan KRS ya. Kalau di jumlah ya lumayan ya, sekian ribu ya. Hampir dengan semester gasal kemarin ada perubahan ya karena memang beberapa lulus ya. Kita lihat itu 2017 ya itu sudah mati-matian prodi ya untuk mendorong ya push mahasiswa itu tidak ke DO tapi masih ada yang memang tidak tertolong. Jadi untuk angkatan 2018 nah ini mungkin hadir di sesi ini ya, waktu studinya juga tinggal 1 semester jadi intensifkan bimbingan ya, ini juga harus menginputkan KRS skripsi tentunya semester ini harus aktif ya, jadi tidak merepotkan lagi nanti ketika mau ujian harus bayar tunggakan SPP ya, itu sangat merepotkan ya. Kemudian juga angkatan ini yang 2024 ini mungkin nggak hadir kalau anak-anak ini kan semester 2 itu masih paket jadi nggak perlu input KRP. Jadi untuk yang semester angkatan 2023 dan seterusnya itu jumlahnya. Baik, ini yang tadi disampaikan ya, catatan dan pesan saya khususnya untuk anak yang sudah sekarang semester 6 ya, yang udah mau lulus gitu ya semester 6, silahkan kalian checking mapping ya mata kuliah yang sudah ditempuh. Ada berapa mata kuliah wajib prodi, apakah sudah terpenuhi ya. Nanti kalian lihat, oh saya itu ambil statistik, mau ngulang statistik 2, tapi kok udah nggak ada gitu ya. Adanya statistik bisnis yang 3 SKS.
Ya, kemarin udah nempuh statistik satu, ya udah nggak usah ngambil statistik gitu. Tapi kalau statistik satunya juga jelek, ya udah ambil aja statistik bisnis gitu. Atau nanti nggak ngambil statistik tapi kekurangan mata kuliah wajib prodinya ambil mata kuliah yang memang pengen pengen belajar dari yang ditawarkan apa ya. Itu bisa dipilih. Ada mata kuliah pilihan bebas, ada mata kuliah wajib prodi ya. Jadi jangan sampai ketika nanti mau sidang masih ada mata kuliah minat yang kurang ya. Jadi mata kuliah minatnya itu harus 34 SKS ya, kurang lebih ya. Lebih boleh, kurang nggak boleh gitu loh. Jadi nggak usah kaku. Nah, itu jangan sampai lebihnya di mata kuliah wajib prodi minatnya kurang ya. Tetap aja nggak bisa ya. Itu yang ini ya. Eh, yang apa yang harus dipahami. Tapi memang uniknya kemarin tim kurikulum merubah mata kuliah wajib menjadi pilihan. Nah, berarti kalau nanti kalian mengeklaim itu sebagai mata kuliah pilihan, ya wajibnya yang ditambah gitu. Kalau kalian klaim itu sebagai wajib karena kurikulum kemarin, ya kalian minatnya yang tambah gitu. Ya itu nanti akan ada screening ya ketika kalian mendaftar ujian ataupun yudisium. Oke, nanti kalau sama diskusi ya. eh Oke. Nah, yang baru lagi kita kita sudah membuat Bitly ya, disampaikan Bu Sesjur kepada advokasi HMJ, anak-anak yang kemarin pengen belajar di mitra industri belajar di luar kampus di mitra industri, apply MSIB nggak lolos, pengen sekali belajar bagaimana applied dari konsep-konsep manajemen di perusahaan, di dunia industri, anak-anak bisa semester ini karena habis teorinya tinggal skripsi atau beberapa mata kuliah yang itu memang mata kuliah minat, ya anak-anak bisa ambil magang. Ya, ini bukan magang mandiri untuk mengisi libur, tetapi magang yang bisa untuk konversi. Magang yang ditempatkan jurusan atau prodi di mitranya. Ya, nanti bisa konversi. Ya, beberapa opsi yang bisa dipilih itu mitranya dari BPD dengan kuotanya 3 mahasiswa, PT Nutrindo, PT Persero Pelindo, PT Astra Internasional, CVA Lifestyle, Desa Wisata, Desa Wisata di beberapa di 2 kabupaten ya. Memang ini belum seimbang dengan jumlah mahasiswa ya, tapi ini sebagai pilot ya kita ya untuk memberikan opsi kemerdekaan bagi anak-anak untuk belajar di dunia industri. Ya, kalau ada yang minat segera isi di situ, segera inputkan untuk KRS-nya, mata kuliah yang memang relate dengan perusahaannya dan memang itu bisa untuk mata kuliah konversi. Jadi bukan mata kuliah wajib, tetapi mata kuliah pilihan bebas prodi dan mata kuliah minat. Ya, jadi itu yang kami perlu tekankan. Kalau kalian senang untuk empowerment, community empowering, pemberdayaan masyarakat, kalian bisa belajar untuk pemberdayaan di desa wisata. Nanti prodi akan atau jurusan akan ada koordinasi teknis untuk penyerahan untuk proses pembelajaran mahasiswa di mitra. Jadi ada pendamping akademisi, ada pendamping praktisi. Ya, jadi kita akan pemantauan dan koordinasi. Nah, untuk yang di Bina Desa itu lebih spesial, itu ada bisa dikonversi dengan KKN ya, dengan KKN. Jadi tapi saya dapat info KKN yang tematik itu nggak boleh diisi di KRS ini, tapi di semester antara. Nah, ini nanti mungkin Bu Korprodi yang menjelaskan ya. Gimana itu semester antara tuh maksudnya gimana? Informasi dari Wakil Dekan. Baik, jadi untuk
semester 6 ini kita tawarkan anak-anak yang teori sudah habis bisa konversi mata kuliah minat tapi untuk ikut magang ya. Untuk SOP magang nanti yang magang dengan mitranya jurusan atau prodi, anak-anak harus input KRS yang sesuai. Memang mata kuliah itu bisa untuk konversi, kemudian memperoleh persetujuan KRS tetap pakai manual ya ke prodi, kemudian membuat proposal dengan dibimbing oleh pembimbing akademik, kemudian anak-anak magang 1 semester penuh sambil skripsi boleh, tapi kalau mengambil mata kuliah nggak akan efektif, kita tidak sarankan. Kemudian mulai ketika belajar di luar kampus, kalian juga harus paham ya bagaimana CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah itu yang memang hendak Anda konversi. Nah, itu seperti apa ya capaian pembelajarannya sehingga nanti kalian bisa menggali lebih lanjut bagaimana penerapannya di tempat magang sehingga laporannya pun juga lebih komprehensif. Kalau laporannya pun juga bisa kita sebagai pembimbing atau pengelola mengukur anak-anak mampu mencapai CPMK mata kuliah itu, tentu konversinya akan maksimal A ya. Jadi seperti itu untuk SOP ya untuk magang. Yang terakhir ya yang kami update informasi dari Wakil Dekan Bidang Akademik ya. Jadi bagi mahasiswa angkatan 2018, 2019, 2020 ketika mau input tugas akhir gunakan kode 7 digit ya dengan kode kelasnya EMA. Kemudian bagi mahasiswa 2021 yang mau pertama kali menginput tugas akhir skripsi gunakan kode 9 digit ya dengan kode tutupan EML. Ya, kemudian bagi mahasiswa yang tadi mau lanjut ya kalau mahasiswa angkatan lama ya lanjutnya 7 digit ya gunakan EMB gitu ya. Jadi itu informasi yang kita bisa sosialisasikan dengan jadwal yang sudah ada, optimalkan beban SKS sesuai kemampuan prestasi belajarnya. Kalau memang fokus ya untuk magang ya berarti memang nggak bisa kalian ambil mata kuliah wajib ya karena nggak bisa mengikuti perkuliahan kelas ya karena mahasiswa magang itu harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan dari mitra. Tentu mitra akan mempunyai ketentuan untuk kehadiran dan proses belajarnya di perusahaannya. Jadi nggak mungkin, apalagi yang di luar Jogja ya. Jadi tidak bisa kita memaksa dosen untuk memberi nilai sementara memang mata kuliahnya tuh benar-benar nggak relate ya dan bukan mata kuliah untuk konversi ya. Itu yang jelas ya. Jadi dari saya kiranya itu nanti kita tampung untuk permasalahan-permasalahan. Mungkin anak-anak masih ada yang bingung, masih ada yang belum jelas. Sebelum jam 11 kita bisa memberikan solusi bersama Bu Korprodi, Bu Sesjur, dan saya juga terima kasih Bapak Ibu dosen wali hadir. Mudah-mudahan semakin ke depan proses input itu sudah bisa dicerahkan secara mandiri oleh masing-masing dosen wali. Jadi kiranya itu kurang lebih ada salah minta maaf. Saya kembalikan ke Bu Sesjur. Mungkin Bu Widi sudah gabung, bisa dilanjutkan untuk penambahan informasi yang kiranya dari kami kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Ibu Kajur, Bu Titi Kusmantini. Selanjutnya kepada Bu Korprodi, Bu Widi Triastuti, waktu dan tempat disilahkan. Wabarakatuh semuanya.
Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. Iya, mohon maaf baru bisa masuk ini. Jadi harapannya pagi ini saya akan menayangkan mapping apa mata kuliah ya, tapi ini masih eh, kita cermati nanti insya Allah sebelum jam 11 saya kami infokan di info manajemen dan mahasiswa. Jadi untuk sementara saya sampaikan beberapa info-info atau mungkin kita bisa saling tanya jawab karena ternyata banyak chat yang masuk baik di Bu Kajur, saya, Bu Nina juga dari dosen wali juga dari mahasiswa gitu ya. Eh, Sekilas info dulu kenapa apa namanya mata kuliah itu jadwal baru ditayangkan di share oleh fakultas tadi malam ya. Jadi memang kemarin beberapa mata kuliah itu jadwal masih bentrok, kemudian disesuaikan akhirnya alhamdulillah bisa. Kemudian eh, yang perlu kami infokan untuk semester genap ini, jadi ada beberapa mata kuliah baru ya, eh, seperti sustainability itu di semester 6 ya kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian nanti juga ada hmm, apa beberapa mata kuliah mungkin dihapus, kemudian ada digabung seperti statistik gitu ya. Kemudian ada mata kuliah yang akan ada perubahan kurikulum yang harusnya ditawarkan di semester ganjil, kami tawarkan di semester genap seperti seminar, karena itu kan seminar itu harusnya di semester 5, tapi karena kemarin mahasiswa karena perubahan kurikulum belum mengambil metopel sehingga kebalik penawarannya. Jadi yang kemarin mengambil metopel di semester genap itu bisa mengambil di semester ini kami tawarkan ya. Jadi seminar seminar mata kuliah seminar itu harusnya di semester 6 itu juga ditawarkan untuk yang semester 5. Di antaranya itu kemudian oh ya, ada mata kuliah baru juga namanya SPSS Application ya. Jadi itu sebetulnya ditawarkan berbarengan dengan metodologi penelitian di semester 4. Namun untuk yang semester 6 karena itu semester baru jadi kemarin belum mengambil sehingga kami tawarkan jadi kita buka kelas yang bisa kapasitasnya untuk semester 4 dan 6. Tapi di dalam perjalanan ada beberapa mahasiswa yang konsultasi ke dosen wali konsultasi ke kami, karena ternyata itu SPSS aplikasi itu adalah mata kuliah wajib, tapi ternyata ada yang menghitung bahwa mata kuliah wajibnya sudah cukup, lalu apakah itu wajib diambil atau tidak. Jadi keputusan kami semalam kalau dihitung nanti jumlah mata kuliah wajibnya sudah memenuhi itu tidak wajib bagi yang semester 6, tapi wajib untuk yang semester 4. Jadi mohon koreksinya nanti Ibu Kajur kalau saya salah. Namun juga bisa mahasiswa semester 6 mengambil kalau itu dirasa bermanfaat, menambah pemahaman ya, karena kan kami merasakan betul ketika membimbing skripsi dan ujian sidang skripsi, ternyata beberapa mahasiswa yang sebetulnya kurang paham pada saat membaca hasil olah data, sehingga kami rasa perlu menambahkan mata kuliah baru SPSS application gitu ya. Jadi memang ditawarkan berbarengan dengan metodologi biar itu tuh sejalan gitu ya. Itu. Kemudian eh, ada lagi berkaitan dengan mata kuliah berbahasa Inggris gitu ya. Nanti tolong terutama ini mahasiswa untuk yang berminat mengambil mata kuliah berbahasa Inggris cek di kode kelasnya. Jadi yang untuk berbahasa Inggris itu kodenya EN ya, singkatan dari English. Kemudian ada juga yang kelasnya itu reguler, nyambung gitu ya. Nah, yang kodenya EN tentunya bahasa pengantarnya adalah berbahasa Inggris karena di situ dimungkinkan nanti ada mahasiswa inbound ya, karena kita sudah kerjasama dengan MSU. Bisa jadi nanti ada inbound dari perguruan tinggi lain seperti semester kemarin ya.
Kemudian kalau yang reguler mestinya itu berbahasa eh, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Namun sempat ada yang rancu, kenapa kok nama mata kuliahnya yang di-share oleh fakultas itu dalam kurung keterangannya ing gitu ya. Karena memang dulu ketika saya menginputkan di CBIS itu untuk mata kuliah yang kodenya ing itu memang diharapkan itu untuk besok yang di kelas internasional seperti itu. Nah, jadi karena untuk semester ini kami pengelola tidak, terutama korporasi tidak bisa, sudah tidak diperkenankan apa menginputkan mata kuliah, jadwal dan sebagainya. Jadi itu semua admin dari fakultas. Jadi untuk menghindari banyak orang juga ya yang terlibat di situ. Namun kemungkinan admin fakultas itu menginputnya pakai kode mata kuliah yang dulu ketika saya input itu adalah keterangan mata kuliahnya adalah ing gitu ya. Nah, nanti kami koordinasi dengan fakultas biar bisa dibedakan bahwa yang kodenya EN itu yang nanti yang berbahasa Inggris, kemudian yang kelasnya reguler tidak ada kode EN di depannya, walaupun nama mata kuliahnya sama ya seperti apa sustainability itu kan mata kuliah baru, kemudian beberapa mata kuliah yang kodenya EN itu artinya bahasa pengantarnya berbahasa Inggris. Itu kemudian info yang tadi pagi saya konfirmasi ke Bu Wadek 1 berkaitan dengan KKN ya. Untuk KKN kurikulum 2004 itu menjadi 9 SKS yang artinya ada penambahan 6 SKS itu ada mata kuliah yang include di KKN sehingga KKN-nya menjadi 9 dan totalnya nanti ketika lulus mahasiswa itu jadi 150 SKS. Namun tidak perlu khawatir bagi eh, mahasiswa semester sebelumnya yang sudah mengambil KKN karena itu kaitannya untuk pencapaian IKU perguruan tinggi kita juga. Jadi penambahan 6 SKS itu sudah include di kegiatan KKN. Jadi otomatis ketika nilainya A semuanya itu A 9 SKS itu. Nilainya B juga gitu ya. Seperti itu. Kemudian KKN itu bisa diinputkan di semester antara. Dan itu jumlah SKS-nya tidak mengurangi jumlah maksimal SKS yang diambil di semester genap ini. Contohnya, misalnya mahasiswa itu bisa mencapai jumlah total SKS-nya 24, itu bisa diambil semuanya 24 selain KKN. Kemudian KKN nanti diambil di semester antara. Itu. Sehingga ini menguntungkan juga untuk mahasiswa sehingga bisa mempercepat masa studi juga karena yang diambil kan lebih banyak. Gitu ya. Itu sehingga kalau di inputkan di semester ini kan eman-eman ya, 9 SKS mengurangi jumlah total apa SKS maksimal yang bisa dicapai. Itu kemudian untuk pengambilan mata kuliah skripsi tadi sudah disampaikan Bu Titi, benar ya. Jadi tolong dicermati karena ini sebagian yang mahasiswa semester 8 ini semester 7 kemarin sudah mengambil skripsi ya, sehingga hati-hati dengan kodenya ya, jangan pakai kode baru tapi kode yang lama. Kemudian nanti yang angkatan 2000 masih ada tersisa 2019 kalau nggak salah, itu juga kodenya beda. Jadi hati-hati dengan kode itu. Karena yang sebelum angkatan 2020 kalau nggak salah ya itu jumlah SKS skripsinya berbeda. Itu dulu, oh ya, ya sementara itu dulu Bu Kajur dan teman-teman mahasiswa maupun dosen wali sekilas infonya. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan bisa kita sambil diskusikan. Nanti mapping mata kuliah kami share setelah ini. Baik, Begitu, silakan waktu saya adik-adik. kembalikan. Ya. Terima kasih Bu Widi atas Ya. pemaparannya. Silakan adik-adik yang ingin menanyakan langsung terkait masalah
problem dalam pemilihan mata kuliah ya dengan adanya transisi kurikulum ini. Silakan, raise hand. Belum ada yang raise hand ini. Bu, Mas Jepin, Donta, Mas Geri, Mas Oh, udah ada. Aji. Ya. Sebentar. Oh iya. Yang pertama Jepindo dulu. Jepindo silahkan aktifkan kameranya. Baik, terima Ya, kasih atas kameranya waktunya, Bu. diaktifkan. Izin bertanya, untuk mata kuliah Professional Learning Basic itu bersifat wajib prodi atau pilihan minat? Terima kasih. Ya, mata kuliah professional learning itu di semester 8 ya. Itu kalau di kurikulum itu diwajibkan, Mas. Karena kan itu bisa menambah apa? hmm, menambah apa ya? Istilahnya apa ya Bu Kajot itu? Jadi kan nanti dapat sertifikat juga ya, yang itu akan ketika mahasiswa sudah lulus itu selain ijazah juga ada apa Bu Kajot istilahnya? Hmm. SKPI, surat keterangan Iya. pendamping ijazah. Nah, itu akan menambah kompetensi mahasiswa. Seperti itu. Begitu, Mas. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Baik, Tadi Mas siapa? Jadi itu bukan wajib prodi ya, tapi wajib minat ya. Jadi ya wajib ditempuh. Ini yang professional learning apa ya, Mas? Yang basic atau yang advance? Yang basic, Ibu. Oh, yang basic ya. Oke, kalau basic betul seperti penjelasan Bu Kajur. Jadi kalau professional learning itu ada dua, jadi basic dan advance. Semuanya itu wajib diambil. Kemudian kalau yang basic itu disesuaikan dengan pilihan minatnya. Jadi kalau yang minatnya operation berarti nanti ngambilnya POM. Kalau yang minatnya keuangan itu nanti analisis keuangan, apa nama? Lupa saya, analisis keuangan ya. Kemudian kalau yang marketing itu nanti big data. Kemudian yang strategi itu lupa saya. Yang kalau yang SDM performance appraisal kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian kalau yang advance itu ada dua macam itu wajib, tapi silahkan memilih di antara dua itu. Apakah Iya. public speaking atau digital marketing. Begitu. Oke, Bu Widi mumpung ingat, Ya. kalau misalnya advance sudah terambil, apakah basic harus juga? Karena ada yang bertanya juga terkait hal tersebut. Ada yang udah mengambil advance, public speaking, tapi basicnya belum. Sedangkan SKS-nya sudah mencukupi. Ya. Ya nanti Bu Kajut bisa menambahkan. Sebetulnya kan itu wajib ya. Kemudian dan ini kami tawarkan semester kami kemarin itu ditawarkan, semester ini juga ditawarkan semuanya baik basic maupun advance. Kemudian sebetulnya kan syarat lulus itu minimal kalau yang dulu itu 144, sekarang karena ada bukan minat. Iya. Halo. Jadi karena apa? Jika sudah terambil, itu boleh diambil juga. Yang penting lulus itu minimal 150. Minimal 150. Jadi lebih kan nggak masalah. Tapi kalau dirasa gimana Bu Kajur mungkin bisa menyampaikan. Iya, tadi di Kan PPT. cuma satu SKS ya. PPT-nya tadi kan ada ya. Ya. Nah ini loh di PPT ini. Jadi wajib minat itu ada dua mata kuliah gitu ya. Kemudian ada praktikum wajib, ya itu ada 1 dari 5 macam praktikum yang tadi disampaikan Bu Korprodi.
mahasiswa pilih satu dari praktikum yang basic ya, profesional basic. Kemudian untuk apa kalau SKS-nya pilihan minatnya itu sudah minimal 34 ya tidak diambil, tidak masalah ya. Cuman masalahnya kalau untuk yang kita harapkan itu kita bisa memberikan nilai tambah daya saing lulusan kita. Kemarin kita sudah selenggarakan bahwa di dunia praktisi di perusahaan itu juga ingin mahasiswa itu punya keterampilan Kompetensi. tambahan ya yang sesuai kompetensinya ya. Jadi kalau memang dia itu kemarin peminatannya pemasaran ya dia bisa punya sertifikasi kompetensi di bidang pemasaran. Nah, kita sediakan dua pilihan karena memang waktu menyusun perubahan kurikulum itu kita belum cukup ada banyak penawaran dari mitra LSP ya, lembaga sertifikasi profesional dari luar. Kita kemarin menawarkan digital marketing dan apa Public ya speaking. yang ada di kurikulum ya Public itu speaking. dua aja. Tapi sebenarnya lab itu nanti akan memberikan penawaran ya untuk pelatihan dan ujian sertifikasi ya yang internasional sesuai dengan kita dengan visi kita bahwa daya saing kita harus bisa kompetisi di skala nasional dan internasional. Jadi itu nanti bisa, tapi itu memang sifatnya opsional. Jadi prinsipnya untuk mata kuliah pilihan minat itu jumlahnya 34 SKS ya. Itu ya Mas, siapa tadi yang bertanya? Jupindo. Baik, Hmm. terima kasih Bu Korprodi, Ya. Bu Kajur. Selanjutnya Rafif, silahkan aktifkan kamera. Selamat pagi Bu, mohon izin bertanya. Perkenalkan saya Rafif dengan NIM 183 dari angkatan 22. Mohon izin bertanya terkait mata kuliah pilihan minat ya. Saya barusan ngecek kelas yang dibuka pada mata kuliah pilihan minat itu cuma ada 2 karena berhubung saya mengambil konsentrasi strategi dan yang dibuka itu hanya kelas analisis industri dan strategic leadership and competence. Dan apakah ada penambahan kelas lagi untuk mata kuliah pilihan minat? Ya. Baik, saya jawab dulu, Rafif. Jadi mata kuliah pilihan itu di tiap KBK atau konsentrasi ya, itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Kemudian biasanya kami tawarkan ada yang di semester 6 dan di semester 7. Kemungkinan yang Anda minati itu sudah ditawarkan di semester 6. Kemudian sekarang yang ditawarkan itu pilihan yang lain. Kenapa hanya 2 itu? Karena kebetulan jadi kita menawarkan menawarkan kelas itu juga kita sesuaikan dengan semester kemarin yang mengambil seminar, ya. Kebetulan yang mengambil seminar strategi itu hanya 1 kelas, ya, peminatan strategi. Jadi mohon maaf, dari yang kemarin mengambil metopel. Jadi ketika semester Gasal kemarin, yang semester berapa berarti? Semester 5 ya. Itu kan ada yang mengambil metopel dan sekarang mau mengambil seminar. Kemudian ketika mengambil seminar itu kan berbarengan dengan mata kuliah pilihan minat. Nah, mata kuliah pilihan minat itu harus sesuai dengan seminarnya, karena nanti akan sejalan dengan ketika mengambil skripsi. Seperti itu ya. Lalu karena kemarin yang mengambil pilihan minat untuk strategi itu cuma 1 kelas, sehingga untuk mata kuliah seminar pun kami tawarkan 1 kelas, sehingga mata kuliah pilihannya pun hanya kami tawarkan 2, itu masing-masing 1 kelas kalau nggak salah ya. Itu untuk yang minat
apa namanya strategi biar ketika memilih kalau terlalu banyak pilihan nanti di kelas cuma ada cuma ada sedikit mahasiswa sehingga kurang efektif juga gitu. Karena sebenarnya sudah kami tawarkan di semester gasal juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Halo, mohon maaf bisa di Halo, mute. bagaimana? Iya, itu Duwin itu Ya. mengganggu. Mm-mm. Ya, Mungkin Bu boleh Raffi bisa nambah ya menambahkan. Bu Widi ya. Ya, silakan. Mas Rafif, ya, Mas Rafif itu mau ambil mata kuliah pilihan minatnya itu lebih dari 2 atau memang kurang minat? Mungkin bisa lebih dari 2, dan saya juga kan ngecek di plottingan sesuai konsentrasi ya Bu, itu yang mengambil pilihan minat strategi itu total 46 mahasiswa, sementara kalau yang dibukakan itu kapasitasnya adalah 40, dan itu bagaimana ya Bu? Iya, iya. Jadi gini, tadi sudah disampaikan Bu Widi dan sesuai sosialisasi di awal bahwasanya kita ada kendala terkait kapasitas ya. Jadi kalau kapasitasnya kan sekarang 40. Ya, nanti kalau kita berikan kebebasan untuk pilihan minatnya banyak mata kuliah, nanti kita banyak kapasitas kelas yang tidak memenuhi kan gitu. Makanya karena minat konsentrasi strategi hanya 1 kelas, Bu Korprodi cuma buka 2. Tapi seandainya nanti ada yang mau ngambil atas pilihan minat ketiga di semester 7 karena dia punya apa namanya punya kesempatan untuk ambil mata kuliah pilihan minat lebih banyak, nanti didata dulu. Jadi apakah nanti bisa dibuka ketika memang tidak hanya 5 atau berapa mahasiswa, gitu ya Bu Widi ya? Ya, jadi Ya, karena memang dia bisa Bu Widi ketika dia mau ambil banyak SKS, mungkin dia bisa memilih mata kuliah pilihan minatnya itu lebih dari 2 begitu Bu Widi. ya. Ya. Oke, jadi gini Mas Rafif kan nanti dicek lagi di kurikulum yang 2024 ya. Jadi pilihan minat itu di semester 6 ada 2, di semester 7 ada 2. Sehingga di sini memang kami buka 2 kelas itu memang diarahkan untuk 2 itu. Kemudian nanti ada pilihan lagi di semester 7. Sehingga nanti Anda memenuhi 4 pilihan. Seperti itu. Kalau tidak salah ini yang kita buka pun ada 3 pilihan kalau nggak salah ya Bu Titik. Jadi ya nanti mungkin anak-anak memang ya Bu, memang mau ambil 1 pilihan minat lagi ya untuk bisa memaksimalkan beban SKS karena IP-nya tinggi. Jadi mungkin nanti 1 pilihan itu ya tidak sepakat gitu ya. Mereka sepakat tapi memang sesuai kuota ya, minimum kuota. Itu Rafif ya? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, semoga terjawab ya, Rafif dan yang lainnya mungkin yang mengalami kasus yang sama. Selanjutnya kita ke Johannes. Johannes silakan. Ini Zoom ini. Tahu jelasin Halo Johannes. Ya, baik, perkenalkan nama saya Johannes Baptista dari angkatan 21. Mau bertanya, apakah syarat untuk sidang kelulusan itu 150 SKS atau 144 SKS ya Bu? Itu udah termasuk sama KKN 9 SKS, karena dulu KKN hanya 3 SKS, sekarang jadi 9. Sehingga angkatan 21 menjadi 150 SKS, tapi SKS saya baru 147. Terima kasih. Bu Kajur dulu sebentar saya mencari KPN dulu. Jadi gini Mas, kalau nanti Bu Kajur bisa menambahkan, kalau berkaitan dengan KKN jangan khawatir, itu yang sudah berarti Anda sudah mengambil KKN tuh ya? Ya, nanti dengan sistem itu nanti akan ditambah 6 SKS gitu. Jadi Anda nggak perlu menempuh lagi, artinya ketika yang kemarin sudah mengambil KKN-nya itu 3 SKS, nanti akan di sistem akan ditambahkan oleh admin itu ditambah 6 SKS, sehingga totalnya nanti akan bertambah dengan sendirinya kalau itu berkaitan dengan KKN, gitu ya. Kemudian di syarat pendaftaran sidang kan sudah ada ya berapa di itu
em, 100 sebentar dikurung 2. Oh, kalau sidang mestinya kan semua sudah terambil ya mata kuliahnya ya. Betul Bu Kajur bisa menambahkan. Itu KKN tematik ya, Bu? Sekarang semua KKN kalau nggak salah ditambahkan. Iya, Mm-mm. KKN tematik atau KKN itu berlaku 9 SKS semua maksudnya. Iya, Tematik atau semua KKN sekarang 9 SKS. semua KKN loh, nggak salah. Oke. Mm-mm. Jadi gini ya, KKN ini kan kronologinya itu munculnya KKN dirubah beban SKS-nya menjadi 9 atau yang disebut KKN tematik ya. Itu dari LPPM itu karena tuntutan IKU ya yang harus diimplementasikan di tingkat LPPM ya. Jadi LPPM harus mendukung IKU UNIF untuk mengarrange kegiatan KKN yang mempunyai tema untuk tema-tema pemberdayaan yang dilakukan mahasiswa gitu ya. Nah, itu jangan dihitung untuk mengabaikan minimum SKS yang wajib prodi ataupun pilihan minat, Mas, ya. Juga termasuk mata kuliah wajib universitas dan fakultas. Itu semua harus dipenuhi karena nanti ketika mapping itu Anda harus mengisi. Jadi jumlah minimum wajib prodi dan wajib universitas, fakultas, pilihan minat itu terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin nanti jumlah SKS-nya menjadi lebih ya karena Anda beban SKS KKN-nya itu yang baru itu tematik gitu. Ya. Paham ya? Dan nanti Mas, secara sistem itu akan ditambahkan nilainya kok sesuai misalnya ketika sudah ngambil KKN di semester berapa Anda misalnya gitu ya. Nilainya A, dan yang 6 SK itu juga di nilainya A gitu. Itu akan otomatis menambah apa jumlah total nilai, kemudian ketika dibagi juga IPK-nya kan nggak pengaruh, sama aja sebetulnya. Gitu. Begitu Mas Rafid ya tadi ya. Nah, itu karena iya, silakan mungkin dilanjut dengan Krisna dari kolom chat. Ada pertanyaan sudah ada? Ya, ini ada Mbak Nina? dari kolom chat, Ya. dari Krisna. Hasil plotting dari konsentrasi manajemen strategi itu berjumlah 47 mahasiswa, namun mata kuliah konsentrasi yang disediakan hanya 2 mata kuliah dengan masing-masing 1 kelas dan 40 kuota. Untuk itu bagaimana ya Bu untuk 7 orang yang tidak mendapatkan kuota? Ya mungkin Miss ya, Mas Krisna, itu minimum ya Mas. Minimum. Kalau 47 ya nanti boleh. Itu minimum. Jadi itu tidak efektif ketika prodi itu membuka kelas yang kecil-kecil semester lalu. Hanya 10 orang, hanya 7 orang. Begitu ya Mas Krisna ya. Jadi terakomodir, Anda bisa input nanti kita bisa adjust Bu Korprodi ke Bu Parwati untuk mata kuliah konsentrasi yang kapasitas kemarin plotting seminar itu kan strategi 47, kemudian yang operation itu malah 50 lebih sedikit. Nah, itu memang benar-benar harus dijadikan 1 kelas. Nanti kalau dijadikan 2 kelas itu menjadi tidak melanggar kendala universitas karena kuota minimalnya 40 gitu. Ya. Jadi ditambah Bu, kapasitasnya ditambah. Jadi harus di-adjust ya. Ya. Ya, nanti saya komunikasikan di fakultas, mudah-mudahan masih bisa karena hari ini kan kita manajemen input ya. Seandainya tidak, nanti kan ada masa revisi itu kemungkinan kalau misalnya ada istilahnya tambah kapasitas yang gitu-gitu. Atau digabung. Kan Bisa ya kemungkinan Bu ya, tambah kapasitas ya pas revisi ya. Ya, nanti bisa. dicatat ya. 7 yang belum karena paling terlambat daftar bisa dicatat prodi nanti bisa ditambah. Iya, gitu. Karena ini pengalaman semester kemarin mungkin ini ada teman-teman dari HMJ ya, advokasi juga tahu sendiri
Jadi ketika masa revisi itu kan mahasiswa pada pada lapor ke advokasi, ada yang belum terakomodasi itu bisa ditambah kapasitasnya. Bahkan kita semester kemarin tambah kelas juga bisa. Ah, Bahkan ada kelas yang akhirnya hangus juga bisa karena tidak ada peminatnya. Jadi silakan hati-hati ketika memilih. Kemudian besok pada saat masa revisi akan kita akomodasi lah ya. Seperti itu. Baik, Ya. selanjutnya dari Rizky Maulana. Silakan Rizky. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya terkait dengan mata kuliah seminar sesuai konsentrasi. Di kurikulum itu mata kuliah seminar termasuk dalam klasifikasi mata kuliah wajib prodi. Sedangkan tadi di PowerPoint Ibu Titik itu menjelaskan bahwa mata kuliah seminar itu berada di klasifikasi mata kuliah MPP. Nah itu sebenarnya mata kuliah seminar itu ada di MWP atau di MPP Bu? Terima kasih. Oh, waduh. Iya ya, nggak konsisten ya. Ya karena kalau itu Oke, masuk ke matkul terima kasih ya MWP, koreksinya ya. maka MPP-nya tuh berkurang, Bu. Hmm, hmm, hmm. Sebentar, ini saya buka seminar. Gimana tadi Mas? Seminar itu di mana tadi? Di Kata Mas? kurikulum itu seminar di MWP, Bu. Namun di PPT-nya Bu Titik itu seminar di MPP, Bu. Jadi kalau di Seminar itu harusnya wajib. kalau di kurikulum wajib. Wajib, Iya. wajib. Wajib Wajib, ya. Mas. Oh ya ya. Berarti mungkin saya harus ngitung Wajibnya 34 itu harusnya exclude seminar ya. Coba saya cek ulang nanti gimana ya? Wajib ya Bu ya. Wajib, wajib. Karena kan itu untuk syarat skripsi ya. Oke, jadi logikanya kan penguatan konsentrasi itu ada pilihan minat ya. Jadi tentunya di kurikulum itu kan ada pilihan minat 1, 2, 3, 4 ya. Itu tinggal Iya. dihitung, kemudian ada praktikum wajib praktikum untuk advance-nya ya itu juga ya. Logikanya harusnya masuk ya. Itu berarti berapa ya? Oh, sama pilihan bebas kan ya tadi ya. 3, 4 itu. Pilihan bebas. 2, 3, 4. 12 tambah 6, 18. Saya edit yang PPT ya. Kalau yang kurikulum tuh harus dipatuhi bersama ya, Harus Mas Rizky ya. 150. Ya. Kemarin 144 kan. Sekarang 150. Kayaknya gue lebih dari 160. 150. Kalau lu nggak ada praktikum. Ya, Reza mungkin mau bertanya, silakan. Ya, silakan yang lain di mute ya. Nanti enggak Salsabila, tersinggung. silakan. Ya, silakan Salsabila. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salsabila Lintana Bila dari Manajemen Angkatan 22. Izin bertanya Bu, yang pertama mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu, mohon maaf. Yang pertama itu terkait dengan kuliah lapangan. Apakah itu nanti pada saat input KRS kita perlu untuk submit mata kuliah tersebut? Karena kebetulan kalau misal di jadwal KRS itu nggak ada kelas untuk kuliah lapangan gitu. Jadi kayak, tapi itu termasuk salah satu SKS kan ya Bu. Jadi kayak apakah itu masuk atau tidak dalam input KRS? Terus habis itu yang kedua pertanyaan terkait dengan untuk mata kuliah yang bisa dikonversi di Magang Mandiri itu kan ada mata kuliah pilihan prodi dan juga lintas prodi dan juga pilihan minat. Nah, mata kuliah apa saja yang bisa termasuk itu? Karena kebetulan dari beberapa mata kuliah itu keterangannya itu masih ada yang kuliah pilihan minat, ada yang juga wajib prodi. Jadi kayak ingin memastikan saja itu mungkin. Dua itu dulu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila. Silakan Bu Kajur, Bu Korprodi. Ya.
ketika kami membuat plotting ya, kami para pengelola itu kuliah lapangan itu di apa namanya kami tawarkan gitu ya, karena memang di semester 6 dan besok juga sudah akan di apa itu sudah menjadi apa di fakultas gitu ya, akan dikelola fakultas juga kalau nggak salah ya Bu Titi, yang artinya mahasiswa semester 6 insya Allah em, semester ini bisa visiting company, tapi mungkin wilayahnya sekitar Jawa Tengah saja. Kemudian saya belum cek yang di jadwal yang di share semalam. Apakah memang tidak munculkah? Kalau tidak nanti saya komunikasikan ke fakultas. Tapi kami kemarin ketika ngeplot itu sudah kami tawarkan dan dosennya kami buat tim gitu ya. Seperti itu. Jadi termasuk di SKS juga mestinya. Itu Bu Karwadi, Bu Kajur mungkin mau menambahkan. Di penawaran tidak muncul ya Mbak Safira yang di share fakultas. Iya, kan terakhir cek tadi pagi belum. Maaf Bu Titi, suaranya masih di unmute. Iya, masih mute. Jadi untuk jumlah SKS-nya, KKN-nya itu jangan dihitung yang tematik ya. Jadi minimal masih tetap kemarin kok 144 ya. Udah masuk skripsi dong tentunya ya. KKN, skripsi ya. Kemudian pilihan minat dan wajib pilihan MPP ya, yang pilihan prodi ya. Ya, itu yang kemarin, jadi yang berubah itu kita menyebut pilihan bebasnya itu jadi MPP-nya lebih banyak. Itu nanti saya revisi yang PPT-nya ya. Itu MBP-nya lebih jadi Bu Widi, jadi lebih sedikit dari skenario awal ya. Yang di share itu. Makanya Bu Widi memang perlu sekali untuk konversi mata kuliah Bu Widi, jadi biar Iya, ini itu baru lebih pasti itu. Ya, itu lebih betul. pasti. Ya. Jadi mata kuliah apa Nanti yang di-share, insya Allah. dihapus kurikulum 2020 Betul, ini itu nanti gantinya apa di-share, gitu, insya itu Allah. akan Ya. sangat membantu anak-anak ya. Iya, insya Allah sebelum jam 11 sudah di-share nih. Iya, iya. Baik, selanjutnya Oh ya, Jihad, ini silakan Jihad. saya tambahkan Bu Titi, ini Oh saya iya, ya barusan silakan. chat dengan Bu Wadek 1. Jadi untuk KKN itu memang semua tema itu ditambah dengan 6 SKS. Tapi itu jangan khawatir, itu sudah include di kegiatan KKN-nya. Seperti itu. Karena 3 mata kuliah di KKN yang 6 SKS itu kan ada mata kuliahnya ya. Tapi itu sebenarnya nanti include di kegiatan KKN. Kemudian bagi yang mahasiswa yang sudah ngambil KKN di mungkin semester sebelumnya itu otomatis nanti akan ditambah nilainya di 6 SKS itu. Sehingga nanti total lulus itu mahasiswa 150. Seperti itu. Ya, silakan berikutnya Mbak Nina. Baik, silakan Jihad selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Jihad dari Angkatan 22. Izin mengkonfirmasi kembali aja sih Bu terkait peminatan MSDM untuk mata kuliah dasar psikologi sama soft skill itu kan ada di wajib dan juga pilihan minat ya. Kalau untuk mahasiswa yang mengambil manajemen SDM sendiri, apakah itu bisa dihitung sebagai mata kuliah wajib atau sebagai pilihan minat? Gitu, Bu. Terima kasih. Gimana Jihad tadi? Itu Maaf. loh Bu, yang soft skill psikologi itu dulu kurikulum lama dia kan wajib prodi. Sekarang di kurikulum baru dia jadi mata kuliah pilihan minat. Nah, mahasiswa sudah ambil. Nah, ini mau ditetapkan sebagai apa? Ya, kalau nggak salah kemarin Jihad
ketemu ya di ruang tunggu pengelola bersama Bu Nina. Jadi karena walaupun dulu itu sudah mengambil sebagai wajib ya mata kuliah wajib, tapi kan di kurikulum eh, baru 2024 ini menjadi mata kuliah pilihan. Jadi untuk jihad itu sudah dianggap sebagai mata kuliah pilihan, sehingga nanti mata kuliah pilihannya tinggal menambah kurangnya. Begitu ya, Bu Titi ya? Iya, Seperti itu. iya, Itu jihad. iya. Jadi otomatis pilihan wajibnya masih kurang. Nah, silakan ambil mata kuliah wajib MSCM. prodinya yang ditawarkan di semester genap ini. Baik, Bu. Terima kasih. Terus ini Gary ya, Gary, oh betul. Jadi itu bukan 32, 33 ya, Gary. Jadi itu praktikum itu memang itu tuh yang basic sama advance itu kalian harus ambil. Cuman saya kan minta maaf itu kenapa yang advance itu harusnya kan 5 konsentrasi juga harusnya opsinya 5 gitu loh. Jadi itu kemarin di kurikulum kan mitra eksternalnya baru dengan yang digital marketing sama public speaking. Jadi memang pilihannya cuma 2 ya, tapi tetap diambil. Jadi itu nilai tambah bagi lulusan manajemen itu punya sertifikasi ya. Nanti kalau mau sertifikasi yang internasional itu sifatnya opsional karena ada ujiannya berbayar, nanti boleh bayar. Tapi ini yang mata kuliah yang SKS kan tidak berbayar. Praktikum itu mewajibkan untuk mahasiswa mengambil professional learning basic dan advance. Jadi jumlahnya itu 33 ya. Oke. Mana Gary? Gary udah? Halo Safira, di mute dulu. Malah Safira yang nyanyi. Mas Gary? Oke, terima kasih. Oke, Dimas. Selanjutnya Dimas Bayu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Di sini mungkin saya mau mengkonfirmasi lagi aja Bu terkait perhitungan rincian minimal kelulusan Bu. Jadi sebenarnya itu terkait syarat minimal kelulusan dengan rincian minimal matkul seperti pilihan minat, kemudian wajib prodi, itu tuh kita tuh lebih berpatokan pada kurikulum atau yang dari PPT Bu Titik. Soalnya karena dari kurikulum sendiri kemarin tuh kami hitung dari Akesma wajib prodinya itu ada sekitar kalau nggak salah 87 SKS dan pilihan minatnya itu 30 SKS. Kemarin kita infokan kepada mahasiswa wajib prodinya 88 SKS itu karena Bu Titik sendiri itu menginformasikan bahwa praktikum basic itu wajib. Jadi kami infokan kemarin kan Wajib. wajib prodinya jadi 88 SKS. Tapi kalau melihat sekarang sesuai dengan kurikulum, minimal wajib prodinya itu 87 SKS dan pilihan minatnya itu 33 SKS. Kemudian ditambah skripsi, kemudian mata kuliah nasional, kemudian mata kuliah universitas dan KKN. Itu sebenarnya kita lebih ke berpatokan dengan kurikulum atau yang dari PPT Bu Titik. Terima kasih Bu. Oh, istilahnya aja Mas Dimas. Jadi itu bukan wajib prodi, tapi pilihan prodi, tapi menjadi wajib minat gitu loh. Cuma istilahnya aja. Jadi misalnya professional learning itu di kurikulum yang diusulkan Bu Korprodi itu kan menyebutnya MPP, pilihan prodi, pilihan peminatan. Jadi itu yang disebut wajib minat gitu loh. Jadi praktikum basic ini masuknya ke pilihan minat ya Wajib Bu? minat, wajib minat. Wajib minat nggih Bu? Mm-mm. Berarti kita itu terkait minimal syarat-syaratnya itu berpatokan dari kurikulum ya Bu? Jumlah yang ada Ya. di kurikulum itu. Mm-mm. Oh nggih Bu, baik. Terima kasih Bu. Baik, Wahyu. Silakan Wahyu. Dimas masih ada ya, Dimas? Masih ada Bu? Oh ya, sebentar ya Wahyu. Ya, silakan Dimas, kenapa? Mohon maaf Bu, tadi resenya belum saya turunkan. Oh, udah kelar ya? Udah clear ya? Sudah Bu. Oh ya, baik. Selanjutnya Wahyu Wulandari, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Izin bertanya. Jadi,
terkait dengan PLB dan PLA itu boleh diambil tanpa harus menunggu minatnya terpenuhi dulu atau enggak. Takutnya seperti pas ambil lintas prodi kemarin harus nunggu itu terpenuhi dulu baru yang lain bisa terambil seperti itu. Terima kasih. Oh, Ya, mata itu kuliah loh apa? Bu, yang Ya, mata kuliah apa? terkunci itu loh, lintas prodi Oh, kemarin. ya. Untuk lintas prodi di prodi EM itu hanya ditawarkan di semester 5. Yang semester 6 itu lintas prodi untuk prodi EA dan EP. Sehingga semester ini di prodi EM tidak ada lintas prodi sehingga tidak ada yang dikunci. Seperti itu. Kemudian kalau ada beberapa mata kuliah yang kemarin itu enggak ya. Kalau lintas prodi itu kan kita ngambil mata kuliah di di prodi lain ya. Nah, jadi enggak ada yang dikunci-kunci, Dek. Mohon maaf, Bu, Kemudian maksudnya kalau bukan seperti itu. gimana? Maksudnya adalah PLB dan PLA itu bisa Apa itu singkatan apa itu? diambil Kurang Singkatan keras apa sih itu? Mbak, profesional Mbok kamu learning basic sama yang on cam, Suaranya, on Mbak cam, Wulan, on cam. suaranya. Nah, Oh, ya. Jadi yang akan saya tanyakan itu yang professional learning basic dan yang advance itu bisa diambil tanpa harus memenuhi bis- minat dulu atau harus nunggu minat dulu terpenuhi seperti itu. oh bukan prasyarat ya. Ya, gitu Bisa itu. diambil bersamaan ya Bu Korprodi untuk yang learning profesional basic dan advance. Ya, semester berapa tahu Anda itu? 6. 6 atau Ya, 8? Ya. 6. Bisa Ya, bersamaan ya Bu. bisa bersamaan. Jadi kan itu sebenarnya kan ditawarkan untuk semester berapa sih? 6 ya, benar ya? Iya. Iya boleh, tapi harus sesuai dengan pilihan minatnya. Seperti itu. Jadi maksudnya mungkin tidak dikunci tapi prasyarat kali ya konteksnya. Yang basic sesuai minat, yang advance ya hanya ada 2 opsi. Boleh Betul. dipilih bersamaan karena advance itu tidak mensyaratkan basic lulus. Ya, itu kan sebenarnya ditawarkan di semester 7 tapi kami tawarkan juga di semester genap ini. Begitu. Jadi semakin memberikan kemudahan ya untuk mahasiswa, mendukung mahasiswa untuk lulus masa studinya dipercepat. Nah, maksud kami seperti itu. Baik, Gitu, terima Dek. kasih, Bu. Ya. Baik, selanjutnya Judith, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Judith Kayana Dewi dari Angkatan 22. Mungkin ini saya sedikit bertanya terkait pilihan bebas. Jadi kemarin saya sudah mengambil mata kuliah CSR, nah yang mana sekarang setelah terhitung itu masuk di bebas prodi seperti itu. Nah, apakah perlu mengambil 3 SKS lagi untuk bebas prodinya sehingga untuk menggenapkan di jumlah SKS-nya di pilihan gitu dengan total 32 SKS seperti itu. Nah, untuk SPSS beneran untuk wajib diambil karena saya nantinya mengambil peminatan MSDM dan kemarin saya sudah perhitungkan terkait total MWP-nya itu masih jauh gitu. Terima kasih. Ya, ya baik. Siapa tadi yang bertanya? Judith. Judith. Ya, Judith kalau dilihat dari kurikulum mata kuliah bebas prodi itu kan bisa mengambil 2 ya. Itu mata kuliah bebas prodi tapi wajib diambil itu jumlahnya 2. Tapi untuk pilihan mata kuliah bebas prodinya itu ada 4. Silakan Anda milih dari 4 itu diambil 2. Kalau kemarin sudah mengambil CSR itu wajib, tapi di kurikulum 24 itu kan menjadi mata kuliah bebas prodi ya. Berarti Anda tinggal nambah 1 aja yang bebas prodinya. Begitu ya Bu Kajur ya? Gimana Judith, udah terjawab belum?
yang terkait SPSS tadi Bu, itu memang harus diambil untuk menggenapkan wajib MWP-nya tadi karena Iya, emang kamu udah banyak ya. Kamu kamu udah mata kuliah yang belum terambil berapa? Maksudnya nanti juga membantu untuk penyelesaian skripsi. Kenapa nggak ambil? eh, saya masih kurang 16 SKS lagi Bu sebenarnya. Tapi Ayo, mau ngambil kui. Ya, Kan lebih ya nggak dan apa-apa. Tapi ya kan dan itu artinya kamu mm, ketika belajar itu manfaat gitu loh untuk penyelesaian betul. skripsi kamu. Jadi kita nggak boleh hitung-hitungan apa berat SKS dalam proses belajar ya. Ya. Artinya Berarti gini, kan main aman. Ambil ya, aja toh Mbak Judit, wong baru 16 kenapa kekurangannya. kenapa di kurikulum 2024 ditawarkan? Jadi kami sebenarnya kan tidak tiba-tiba menambahkan, tapi itu sudah rekomendasi juga dari tim kurikulum ya, tentunya. Dan kenapa ini penting? Karena kenyataannya kami rasakan sebagai pembimbing gitu ya, ketika mahasiswa menyusun skripsi, bahkan ada yang sampai ketika ujian sidang itu eh, kurang paham menjelaskan olahan datanya. Yang sederhana itu kan sebenarnya SPSS ya, itu em, sudah bisa untuk itu digunakan ketika Anda membuat analisis deskriptifnya ya, seperti karakteristik respondennya misalnya seperti itu. Kemudian juga sudah bisa untuk mengolah data untuk korelasi, regresi seperti itu ya. Nah, nanti kan selanjutnya misalnya mau berkembang ada SEM, ada PLS itu kan nanti bisa eh, itu menjadi pelatihan ya di lab. Tapi yang mendasar paling tidak itu dikuasai. Karena kami termasuk prihatin ketika sampai ujian mahasiswa itu nggak paham. Karena diolahkan itu boleh, tapi paling nggak bisa membaca hasil olah data. Nah, itu di SPSS application itu diharapkan mahasiswa itu paham sehingga besok bahkan bisa mengolah data sendiri gitu ya. Bisa mengolah data sendiri dan bisa paham membaca hasil seperti itu. Itu sih Judit. ini Bu, jadi ya dari saya karena saya mengambil peminatan SDM ya banyak MWP yang seharusnya menjadi MWP sebelumnya itu malah akhirnya menjadi di MPP Pilihan. banyak yang terkurangi gitu. Jadi saya harus mengambil lah. Kan minatnya Mengambil jadi nggak wajibnya. ngambil toh Mbak. Iya. Iya, jadi nggak rugi, tinggal di switch aja. Iya, kan. Berarti yang wajibnya yang Iya, ditambah kan gitu. nggak hangus nilainya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Baik, selanjutnya Hanif, silakan. Baik Bu, saya izin bertanya. Kan saya ini sudah masuk ke semester 8, di mana di semester 6 ini saya belum sempat mengambil seminar. Tetapi eh, di panduan pemasuk input KRS itu seminar itu pindah ke semester 5. Apakah di semester genap ini saya bisa mengambil seminar Bu? Karena kalau nggak salah seminar ini syarat lulus untuk skripsi Bu. Ya, betul Mas, di kurikulum itu di semester 5 penawarannya, tapi semester ini kami tawarkan. Karena kemarin kan di semester 5 itu ada yang belum ngambil metopel, yang sebenarnya metopel itu ditawarkan di semester 4, kami tawarkan di semester 5, sehingga yang sekarang semester 6 itu mereka mengambil seminar ya, itu kami tawarkan, sehingga Anda walaupun semester 8 belum ngambil, bisa ngambil tentunya. Seperti itu. Baik Bu, terima Ditawarkan kasih. kok. Ya. Mas Hanif semester mau ambil seminar? Iya Bu. Iya, karena kemarin udah ambil metopel kan, mesti kan lebih lanjut untuk tidak terhambat kan harus ambil seminar. Ya, Iya, itu walaupun syarat untuk kurikulum skripsi. semester 5, Bu Widi tetap buka karena memang nggak menghambat proses kelulusan. Tapi nggak usah khawatir adik-adik yang semester 4 ya besok semester 5 dibuka karena metopelnya udah lulus gitu. Gitu ya. Ya. Jadi Ya, ini jadi karena transisi itu
seminar tuh Betul, ditawarkan genap gasal gitu loh. betul. Jadi pengelola memperhatikan itu ya, karena ada perubahan kurikulum, kami mengakomodasi lah ya, yang tadinya ditawarkan semester ganjil kita tawarkan semester genap, seperti kemarin lah ya, semester gasal kemarin kita menawarkan metopel yang harusnya tidak ditawarkan. Begitu juga statistik eh, yang belum mengambil statistik, karena jadi yang mata kuliah prasyarat-prasyarat itu kami tawarkan di 2 semester ganjil dan genap, sehingga tidak mengganggu apa prasyarat untuk mahasiswa, sehingga mendukung untuk penyelesaian masa studi lebih cepat tentunya, Baik, tidak Bu. Terima menghambat ya. kasih. Ya, Ada lagi Hanif, silakan Hanif. Ini Hanif Sudah, Bu. pertanyaan. Oh, Sudah. sudah ya. Faisal, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Dari sini saya ingin bertanya mengenai apakah mata kuliah wajib prodi harus saya ambil semuanya? Maksudnya di sini gini, Bu. Saya kan ada mata kuliah yang namanya itu tuh perilaku organisasional sama dan dengan sustainability and green management, Bu. Nah, semisalnya saya tidak mengambil dua mata kuliah tersebut, total SKS saya untuk wajib prodi itu sudah mencukupi 88 SKS, Bu. Itu kan syarat kelulusan. Nah, jika misalnya saya tambah dua mata kuliah tadi tersebut, total SKS saya menjadi 94, Bu. Apakah dua mata kuliah itu wajib saya ambil, Bu? Terima kasih. ya, nanti izin menjawab, nanti Bu Kajur menambahkan. Jadi yang namanya mata kuliah wajib ya harus wajib diambil tentunya. Jumlah untuk wajib itu harus terpenuhi. Kalau ternyata mungkin kemarin bukan salah ya, mengambil mata kuliah pilihannya lebih banyak, yang penting wajibnya sudah harus terpenuhi dulu, karena yang penting jumlah minimal kelulusan itu terpenuhi. Kalau lebih kan malah nggak apa-apa. Itu menambah eh, apa namanya kelebihan bagi Anda ya untuk ketika besok melamar pekerjaan. Tapi intinya jangan kurang dari total SKS, tapi yang mata kuliah wajibnya juga harus terpenuhi dulu. Jangan sampai ini ada kejadian di semester gasal kemarin, jadi ada mahasiswa sudah semester angkatan 2019 atau 18 saya lupa. Yang semester genap ini adalah eh, terakhir masa studinya ya, harus lulus dia karena kan angkatan 2018 19 itu kan masih 7 tahun ya. Itu sebetulnya skripsi dia sudah selesai, kemudian sudah dapat skripsi, kemudian kita cek ternyata mata kuliahnya itu kurang yang wajib, akhirnya kami batalkan. Nah, ini jangan sampai kejadian seperti itu ya. Sudah ujian mau yudisium ternyata kurang lah. Untungnya ketika dicek masih ada 1 semester untuk ngejar itu, sehingga kemarin tetap tidak kami izinkan untuk ujian skripsi. Jadi semester ini dia nambah mata kuliah 2 kurangnya. Kemudian skripsinya tinggal ujian aja, nunggu mata kuliah ini selesai UAS. Kemudian sekitar nanti bulan Juni atau maksimal Juli itu sudah harus ujian. Kalau tidak ya dia di DO karena kurang. Jadi jangan sampai eh, kejadian seperti itu. Yang namanya mata kuliah wajib ya harus eh, diambil gitu Mas. Jangan hanya terpatok jumlahnya saja maksudnya. Begitu Bu Kajur mungkin bisa menambahkan. Cukup, Bu. Ya. Sudah jelas belum? Baik, terima kasih, Bu. Berarti Ya. memang harus diambil ya, Bu, walaupun sudah Harus. mencukupi SKS-nya. Kira-kira begitu Ya, ya, Bu? ya. Jadi Terima kasih, jangan Bu. terpatok jumlah ya, tapi kewajiban dan pilihannya. Baik, ini Bu ada pertanyaan dari Lala juga, angkatan 21, apakah mata kuliah praktikum wajib dan syarat lulus 150 SKS? Apakah sudah termasuk skripsi? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh eh, Bu Gajur ya, bahwa yang praktikum itu kan sebenarnya wajib ya, seperti itu. Ya, harus diambil mestinya. Tapi kalau mungkin karena itu transisi, yang wajib-wajibnya sudah terpenuhi ya,
Jadi masih kami ambil kebijakan jadi tidak wajib bagi yang sudah terpenuhi wajibnya gitu ya Bu Kajur ya. Tapi kalau mulai yang angkatan yang maba kemarin itu kan sudah otomatis sudah mengikuti kurikulum sejak awal ya, kurikulum 2024 itu harus ketat sesuai dengan kurikulum. Tapi yang angkatan 23 ke atas itu masih kami ada disesuaikan lah seperti itu. Itu mungkin ya Bu Kajur ya. Bu Kajur, halo. Ya, ini ada aja yang tanya lewat Japri. Wong udah ada Sama ini. forum ya. Masya Padahal ikut Allah. Zoom. Ya, ini tadi Ikut Zoom masih pertanyaannya apa, Japri. Bu? Anu, ya, yang mata kuliah praktikum ya. Siapa tadi yang bertanya? Apakah itu wajib Ya, jadi diambil gini gitu? praktikum itu kan ya wajib minat. Ya itu kan satu paket ya. Jadi ada pilihan minat, ada pilihan bebas, ada lintas prodi, ada praktikum yang 1 SKS dan 2 SKS. Tadi sudah saya info itu jumlahnya tidak 32, 33. Ya, dan Bu Kajur ya. Jadi itu sebenarnya jelas wajib ya. Kalau untuk yang angkatan Wajib, iya. 2024 sudah nggak masalah karena sudah sesuai kurikulumnya. Tapi bagi yang semester-semester atas itu ada penyesuaian. Ya. Kalau misalnya dihitung ternyata mata kuliahnya wajib sudah terpenuhi, itu menjadi opsi kalau nggak salah ya yang praktikumnya. Boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau masih kurang ya wajib diambil. Tapi untuk semester 24 itu sudah sesuai dengan kurikulum mestinya wajib. Ya. Gitu. Dan tidak ada ruginya kalau menurut saya. Itu kan menambah skill. Ya. Dan sebagai nanti ada pendamping ijazah. Itu muncul. Yang bertanya tadi siapa? Faisal. Halo, Faisal? Oh, bukan Bu, saya sudah Bu tadi Bu. Oh, Oh, sudah. siapa tadi? Yang skripsi ya? Lala. Cewek kayaknya tadi. Lala. Judit? Lala atau Po ya? Atau Tinky Winky. Oh iya, ini udah ada di Laila. room chat ya, Laila. Sepertinya udah udah nggak ada pertanyaan, siap-siap cepet-cepetan input. Mungkin Bapak Ibu dosen mungkin monggo dipersilakan. Tidak semua ternyata bergabung Bu karena tadi full 300. Saya pikir yang kapasitas Iya, 1000. mohon maaf lupa ya Bu Sejur, lupa kalau punya Zoom yang kapasitas 1000 Aduh, karena soalnya overload dadakan. jadi kelupaan. Aduh. Nanti direkord bisa di-share ya, Iya, Bu, sebentar. ya. Gimana adik-adik, mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu.